Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pada video ini kita akan membahas tentang sifatul huruf atau sifat-sifat huruf hijaiyah. Sifat secara bahasa berarti makna yang melekat pada sesuatu. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan sifat adalah karakteristik atau keadaan yang melekat pada suatu huruf hijaiyah. Saya ulangi sekali lagi, yang dimaksud dengan sifat secara bahasa adalah makna yang melekat pada sesuatu. Sedangkan secara istilah, sifat itu berarti karakteristik atau keadaan yang melekat pada suatu huruf hijaiyah. Adapun manfaat dari mempelajari sifatul huruf setidaknya ada 3. Yang pertama, dengan mempelajari sifatul huruf, kita dapat membedakan huruf-huruf yang memiliki makhraj yang sama. Contohnya huruf dal, ta, to. Ketiga huruf ini berada pada makhraj yang sama. Maka cara membedakannya adalah dengan mengetahui sifat-sifat ketiga huruf tersebut. Huruf ta misalkan memiliki sifat huruf hamas yang tidak dimiliki oleh huruf dal dan to. Kemudian huruf dal memiliki sifat huruf qalqalah serta sifat huruf jahar yang tidak dimiliki oleh huruf ta. Adapun huruf to memiliki sifat idbaq dan isti'la yang tidak dimiliki oleh huruf dal dan ta. Lalu manfaat yang kedua dari mempelajari sifatul huruf adalah kita dapat mengetahui huruf yang lemah dan kuat. Dengan mengetahui huruf yang lemah dan kuat ini, maka kita akan dapat membedakan mana huruf yang didghamkan secara sempurna dan yang didghamkan secara tidak sempurna. Adapun manfaat yang ketiga adalah dengan mempelajari sifatul huruf, maka kita akan dapat mengucapkan huruf sifatul huruf secara tepat. Sedangkan adapun pembagian sifatul huruf ini secara garis besar dibagi menjadi 2. Yang pertama ada namanya sifat lazim, yang kedua ada sifat arid. Sifat lazim ini adalah sifat yang selalu ada pada setiap huruf. Pokoknya setiap huruf tersebut dipergunakan, maka sifat ini selalu ada, selalu melekat pada huruf tersebut. Contohnya yang masuk pada kelompok sifat lazim adalah sifat jahar, hamas, syiddah, rakhawah, tawassud atau bainiyah, dan lain-lain sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan sifat arid adalah sifat-sifat yang baru ada ketika huruf-huruf hijaiyah itu bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Sifat ini tidak menetap dan selalu berubah menurut perubahan huruf yang ditemuinya. Jadi kalau sifat lazim ini selalu ada, kalau sifat arid ini kadang ada, kadang tidak, tergantung huruf yang ditemui oleh huruf hijaiyah tersebut. Yang masuk pada kelompok sifat arid ini adalah ada idgham, ada ikhfa, kemudian ada iqlab, kemudian ada izhar, dan lain-lain sebagainya. Pada video kali ini saya hanya akan memetakan tentang sifat huruf lazim saja. Apa aja yang masuk kepada kelompok sifat huruf lazim. Jadi secara garis besar, sifat lazim ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, sifat yang berlawanan. Yang kedua, sifat yang tidak berlawanan. Sifat huruf yang berlawanan ini dikelompokkan lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sifat yang berlawanan ini, pertama, menurut mengalir atau tidaknya nafas dibagi menjadi jahar dan hamas. Sedangkan menurut mengalir atau tidaknya suara dibagi menjadi syiddah, rakhawah, tawassut atau bainiyah. Kemudian yang ketiga, berdasarkan terangkat atau tidaknya pangkal lidah, ada isti'la dan ada istifal. Yang keempat, berdasarkan terkumpul atau tidaknya suara antara lidah dengan langit-langit, ada itbaq dan ada infitah. Lalu yang kelima,
berdasarkan mudah atau tidaknya huruf tersebut dikeluarkan terbagi menjadi idrak dan ismat. Sedangkan sifat huruf yang tidak berlawanan itu ada 10. Yang pertama ada sifat safir, lin, qalqalah, inhiraf, takrir, tafasyi, istitalah, ghunnah, khafa, dan ta'affuf. Demikianlah tentang pembahasan tentang sifatul huruf, khususnya untuk sifat lazim. Jadi tadi dibagi secara garis besar menjadi 2, sifat yang berlawanan dan sifat yang tidak berlawanan. Ini pembahasan secara ringkasnya. Insya Allah pada video berikutnya kita akan membahas tentang sifatul huruf secara lebih detailnya lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?